Pada episode pertama ini, tema kita adalah Corona, Panik, dan Tips. Mari kita simak sama-sama. Poin pertama, ayo, siapa yang tahu apa itu Corona? Corona adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Sebenarnya virus ini sudah lama muncul, tapi dahulunya virus ini hanya menginfeksi hewan saja. Kemudian lambat laun virus ini berevolusi, akhirnya menyerang ke manusia juga. Wah, udah kayak Pokemon aja bisa berevolusi. Virus corona ini sekarang disebut juga COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. COVID-19 ini sudah menyebar di ratusan negara loh, teman-teman, termasuk negara tercinta kita, Indonesia. Loh, kok bisa sampai ke Indonesia? Awalnya dia hanya sendirian, tapi setelah 24 jam ia bisa berkembang biak menjadi jutaan kali lipat. Wow. Virus ini menyerang melalui beberapa jalan, bisa mata, hidung, atau mulut. Lalu, virus ini menyebar melalui percikan air yang berterbangan ketika batuk atau bersin, dan melalui sentuhan. Nah, itulah jawabannya kenapa ia sampai ke Indonesia dan berbagai negara lainnya. Karena ia menumpang dengan manusia, kemudian manusia itulah yang membawa virus tersebut. Lalu, apa saja gejala yang diderita orang yang terkena COVID-19 ini? Orang yang terkena COVID-19 ini biasanya mengalami demam tinggi, batuk, pilek, bersin, dan kelelahan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari COVID-19 ini? COVID-19 ini biasanya berada di tempat kotor dan menyebar dengan berbagai hal yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, hal yang harus dilakukan adalah pertama, menjaga kebersihan, baik kebersihan ruangan maupun kebersihan diri. Nah, dari itulah pemerintah menganjurkan cuci tangan setiap saat. Kemudian, yang kedua, menghindari keramaian. Makanya, pemerintah mengadakan social distancing, PSBB, pembelajaran daring, dan lain sebagainya, agar masyarakat tidak mengadakan yang namanya keramaian. Ketiga, menjaga kesehatan. Ini anjuran agar selalu menjaga imun tubuh, berjemur di bawah sinar matahari sekurang-kurangnya 20 menit. Makan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Yang terakhir, kurangi kegiatan di luar rumah. Jangan keluar rumah untuk hal yang tidak terlalu penting, apalagi untuk hal yang tidak penting. Selalu gunakan masker dan sarung tangan apabila hendak keluar rumah. Poin yang kedua, antisipasi pemerintah untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, melakukan pendataan dan melaporkan setiap warga yang baru datang dari luar daerah Kabupaten Tebo agar dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Yang kedua, menghimbau masyarakat agar tidak melakukan keramaian seperti nongkrong, resepsi pernikahan, dan sejenisnya. Yang ketiga, larangan untuk mudik keluar provinsi bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, menghimbau agar seluruh ASN atau seluruh masyarakat yang bekerja di bawah naungan negara untuk menjadi panutan bagi masyarakat lainnya. Panduan ibadah untuk umat muslim. Mengingat sekarang adalah bulan Ramadan, pemerintah telah menyiapkan agar masyarakat tetap menjalankan ibadah dan terhindar dari COVID-19. Yang pertama, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa dengan baik berdasarkan ketentuan fikih Islam. Yang kedua, buka dan sahur dilakukan oleh individu atau keluarga. Intinya, tidak ada yang namanya buka bersama dan sahur on the road di luar rumah. Yang ketiga, sholat tarawih dilakukan oleh individu atau berjamaah dengan keluarga di rumah masing-masing. Yang terakhir, pemerintah juga telah menyiapkan panduan ibadah tarawih, zakat, idul fitri, dan lain sebagainya agar masyarakat tetap melakukan ibadah di rumah. Ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat tidak semuanya sama. Pemerintah menyiapkan bantuan berupa pengurangan tagihan listrik dan air, bahkan ada yang digratiskan. Dan pemerintah juga menyiapkan dana senilai 500 juta untuk bantuan sosial. Kegiatan belajar, mengajar, atau pendidikan.
salah satu kegiatan penting yang melakukan perkumpulan dan keramaian adalah pendidikan. Maka dari itu, pemerintah juga telah menyiapkan cara untuk tetap menjalankannya tanpa mengadakan keramaian. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan metode daring atau belajar jarak jauh dari TK hingga ke perguruan tinggi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan pemerintah juga menyiapkan kuota gratis sebagai ganti dari biaya SPP bagi perguruan tinggi. Nah, itulah yang terjadi di kampungku saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Nantikan episode selanjutnya ya. Terima kasih.